Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Evrilia Nadifa dengan NIM 22129144 dari jurusan PGSD kelas 22 BP06. Kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai jenis angin dan jenis awan untuk memenuhi tugas konsep dasar bumi, antariksa, dan kimia yang diampu oleh Ibu Dr. Insinyur Hajah Rizda Amini MP. Untuk materi yang pertama adalah angin. Angin adalah udara yang bergerak dari suatu tempat ke tempat lainnya. Angin berhembus dikarenakan beberapa bagian bumi mendapat lebih banyak panas matahari dibandingkan tempat lain. Angin merupakan aliran udara dalam jumlah besar yang timbul akibat adanya rotasi bumi, perbedaan suhu, dan perbedaan tekanan udara antara dua tempat dengan kecepatan yang dinamis dan fluktuatif, atau bisa juga disebut sebagai perpindahan massa udara dari satu tempat ke tempat lainnya secara horizontal atau hampir. Pengaruh perputaran bumi terhadap angin disebut dengan pengaruh Coriolis atau Coriolis effect. Untuk jenis-jenis angin sendiri, yang pertama ada angin lokal. Angin lokal ini terbagi lagi menjadi angin fon. Angin fon adalah angin yang jatuh, adalah angin yang terjadi sesuai hujan orografis. Angin yang bertiup pada suatu wilayah dengan temperatur dan kelangsaan yang berbeda. Angin fon terjadi karena ada gerakan massa udara yang naik pegunungan yang tingginya gunung lebih dari 200 meter di satu sisi lalu turun di sisi lainnya. Angin fon yang jatuh dari puncak gunung bersifat panas dan kering karena uap air sudah dibuang pada saat hujan orografis. Untuk contoh angin fon yang sering terjadi di Indonesia yaitu angin Bahoro di Deli, Sumatera Utara, angin Kumbang di Cirebon, Jawa Barat, angin Gending di Pasuruan, Jawa Timur, dan angin Berubu di Makassar, Sulawesi Selatan. Dan yang terakhir, angin Wabrau di Biak, Irian Jaya. Untuk jenis angin lokal yang kedua adalah angin siklon atau antisiklon. Angin siklon adalah angin yang geraknya memutar atau memusat. Siklon akan terjadi apabila suatu bertekanan minimum atau depresi dikelilingi garis-garis isobar yang berupa kurva tertutup dengan tekanan yang lebih tinggi. Jenis angin siklon ini berbeda dengan beberapa daerah, contohnya tornado di daerah tropis Amerika. Tornado adalah kolom udara yang berputar kencang yang membentuk hubungan antara awan cumulonimbus dan dalam terjadi langkah dari dasar awan cumulus dengan permukaan tanah. Untuk jenis angin yang kedua adalah angin periodik. Angin periodik ini terbagi lagi menjadi angin darat dan angin laut. Angin darat dan angin laut terjadi akibat adanya perbedaan sifat antara daratan dan lautan dalam menyerap dan melepaskan energi panas matahari. Daratan menyerap dan melepaskan energi panas lebih cepat daripada lautan. Angin darat adalah angin yang bertiup dari arah darat ke laut yang umumnya terjadi pada saat malam hari dari pukul 8 malam sampai dengan pukul 6 sore. Angin jenis ini bermanfaat bagi para nelayan untuk berangkat mencari ikan dengan perahu bertenaga angin sederhana. Sedangkan angin laut adalah angin yang bertiup dari arah laut ke arah darat yang umumnya terjadi pada siang hari pada pukul 9 pagi sampai dengan pukul 4 sore. Angin ini biasanya dimanfaatkan para nelayan untuk pulang dari menangkap ikan laut. Angin laut dapat menyusup ke daratan sampai sejauh 50 km. Bila angin ini sampai ke daerah pegunungan dapat menimbulkan hujan. Untuk jenis angin periodik yang kedua adalah angin lembah dan angin gunung. Pada siang hari, suhu udara di gunung atau pegunungan lebih tinggi jika dibandingkan dengan lembah. Hal ini menyebabkan tekanan udara di gunung atau pegunungan relatif lebih rendah atau minimum. Sedangkan tekanan udara di lembah tinggi sehingga berhembuslah angin dari lembah menuju gunung. Proses kejadian itulah yang dinamakan angin lembah. Jadi, angin lembah terjadi pada pagi hari sampai menjelang sore hari. Pada sore hari dan malam hari terjadi kondisi yang sebaliknya. Di wilayah lembah, suhu udaranya relatif tinggi dibandingkan gunung dan pegunungan. Hal ini menyebabkan tekanan udara di lembah lebih rendah, akibatnya berhembuslah angin dari arah gunung menuju lembah, itulah yang dinamakan dengan angin gunung. Untuk jenis angin yang ketiga adalah angin muson.
Angin muson atau biasa disebut dengan angin musim adalah angin yang berhembus secara periodik minimal 3 bulan dan antara periode yang satu dengan yang lainnya polanya akan berlawanan yang berganti arah secara berlawanan setiap setengah tahun. Angin muson ini terdiri dari angin muson Asia yang terjadi pada bulan Oktober sampai Februari, sedangkan angin muson Australia atau angin muson timur terjadi pada bulan April sampai Agustus. Untuk jenis angin yang keempat adalah jenis angin tetap. Untuk jenis angin tetap yang pertama adalah angin pasat, merupakan angin yang bertiup tetap sepanjang tahun dari daerah subtropik menuju ke daerah ekuator atau khatulistiwa. Terdiri dari dua angin, yaitu angin pasat timur laut bertiup di belahan bumi utara dan angin pasat tenggara bertiup di belahan bumi selatan. Yang kedua, angin puting beliung. Puting beliung secara resmi digambarkan secara singkat oleh National Weather Service Amerika Serikat seperti tornado yang melintas di perairan. Namun, para peneliti umumnya mencirikan puting beliung atau cuaca sedang yang berasal dari puting beliung tornado. Sebab terjadinya angin puting beliung adalah perubahan arah angin karena perbedaan pola tekanan yang terjadi pada suatu daerah. Angin ini biasanya terjadi pada musim pancaroba, yaitu peralihan dari musim kemarau kepada musim hujan atau sebaliknya. Untuk materi yang kedua adalah awan. Menurut M. Chairan 2012 dalam bukunya yang berjudul Diktan Mata Kuliah Meteorologi mengatakan bahwa awan merupakan kumpulan besar dari titik-titik air atau kristal-kristal es yang halus di atmosfer. Awan merupakan benda langit berwarna putih dan juga hitam yang sering dikaitkan dengan kemunculan hujan. Awan sendiri pada dasarnya merupakan kumpulan dari kristal-kristal atau tetesan air yang berkumpul menjadi suatu pada atmosfer bumi. Terdapat proses panjang yang membentuk awan yang sering dikenal dengan siklus air. Menurut Jasyono 2018. Kemudian jenis-jenis awan. Jenis-jenis awan yang pertama yaitu berdasarkan bentuknya. Berdasarkan bentuknya, awan dibagi lagi menjadi awan cumulus, awan stratus, dan awan cirrus. Awan cumulus merupakan awan yang bentuknya bergumpal-gumpal dengan dasar yang merata secara horizontal. Sedangkan awan stratus merupakan awan yang tipis yang tersebar luas sehingga menutupi langit secara merata. Awan cirrus merupakan awan yang halus berserat seperti bulu ayam dan tidak menimbulkan hujan. Untuk jenis awan yang kedua yaitu dibagi menjadi berdasarkan ketinggian. Berdasarkan ketinggian, dibagi lagi menjadi kelompok awan tinggi yaitu awan cirrostratus, dan awan cirrocumulus. Awan cirrus berwarna putih dengan pinggiran tidak jelas. Awan ini halus dan berstruktur seperti serat dan bentuknya mirip bulu burung. Ketinggian awan cirrus berada di atas 5.500 meter dan awan ini tidak menimbulkan hujan. Sementara awan cirrostratus, awan ini menimbulkan halo atau lingkaran yang bulat yang mengelilingi matahari dan bulan yang biasanya terjadi di musim kemarau. Ketinggian awan cirrostratus berada di atas 6.000 meter dan awan cirrostratus ini mendikasikan akan turun hujan atau jatuhnya presipitasi. Sementara awan cirrocumulus, ketinggian awannya berada di antara 6.000 sampai 12.000 meter. Bentuknya seperti terputus-putus yang penuh dengan kristal-kristal es. Kemudian kelompok awan sedang. Kelompok awan sedang ini dibagi menjadi awan altocumulus dan awan cirrocumulus. Awan altocumulus ini berwarna kelabu atau putih dilihat pada waktu senja. Kecil-kecil tapi jumlahnya banyak, yang berada di antara 2.000 sampai 7.000 meter, biasanya berbentuk seperti bola yang agak tebal. Awan ini bergerombol dan sering berdekatan sehingga tampak saling bergandengan. Sedangkan awan cirrocumulus adalah berbentuk pada waktu senja dan malam hari, kemudian menghilang saat matahari terbit di awal pagi. Awan ini berwarna kekelabuan yang meliputi hampir seluruh bagian langit. Ketinggiannya sekitar 2.000 sampai 7.000 meter. Awan altrostratus menghasilkan hujan seandainya dalam jumlah yang cukup tebal. Untuk kelompok awan rendah adalah awan stratocumulus dan awan nimbostratus. Untuk awan stratocumulus, awan ini berwarna kelabu atau putih yang terjadi pada petang dan senja apabila atmosfer stabil. Ketinggiannya berada di bawah 2.000 meter. Lapisan awan ini tipis dan tidak menghasilkan hujan.
Awan ini terlibat seperti bola-bola yang sering menutupi daerah seluruh langit sehingga tampak seakan gelombang. Kelompok awan rendah yang kedua, awan cirrostratus. Lapisannya melebar seperti kabut dan berlapis, cukup rendah dan sangat luas, ketinggiannya di bawah 2000 meter. Untuk awan rendah yang ketiga, awan nimbostratus. Awan ini berwarna putih gelap yang penyebarannya di langit cukup luas, ketinggiannya antara 600 sampai 3000 meter. Di Indonesia, awan ini hanya menimbulkan gerimis, bentuknya tidak menentu di pinggir dan compang-camping. Kemudian awan dengan perkembangan vertikal merupakan awan tebal dengan puncak yang agak tinggi, terlihat gumpalan putih atau cahaya kelabu yang tampak seperti bola kapas yang mengambang. Awan ini berbentuk garis besar dan tajam dan dasar datar. Ketinggiannya awan ini sekitar 1000 meter dengan lebar 1 kilo. Awan ini berwarna putih atau gelap dan menimbulkan hujan dengan kilat dan guntur. Awan ini berhubungan erat dengan hujan deras, badai, tornado, dan petir. Dan yang terakhir, ketinggian awan ini sekitar 2000 sampai 16000 meter. Hanya itu materi yang saya jelaskan. Apabila terdapat kesalahan kata dalam penyampaian materi tadi, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.